coba gimana kalau misalnya Umi jadi pemilik kosan, pengennya kayak gimana nih desainnya? Sebanyak mungkin kamar sih biar Sebanyak mungkin mana? biar cuan Maksudnya gitu kan deh, pasti untung ya. gitu ya. Nah kira-kira biasanya apa sih yang dicari dan masalah apa nih yang mungkin akan muncul dan gimana kira-kira kita ngejawab masalah itu? Kos-kosan tuh yang paling penting pertama kamar mandi di dalam ya, karena privacy kan. Terus Cukup ajaib sih, Kenapa kosan ajaib? ajaib. Karena ini kan kita lagi di koridor gitu, tapi di sini tuh terang banget. Padahal ini sama sekali kita nggak pakai lampu kan ya. Ini perlu diperhatiin tuh, itu perlu diperhatiin tuh. Jadi saya kan suka orang mungkin suka bertanya juga itu aman gak sih gitu. Glass block kita kan kayak nginjek kaca ya. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Devi dan bersama suami saya Galih. Kami dari Rancang Bangun 123. Nah saat ini kami lagi berada di area Sarijadi dan bakal nyoba nge-review sebuah bangunan yang cukup berbeda nih dibanding bangunan-bangunan biasa yang kita review gitu. Nah kali ini kita bakal nge-review sebuah kos-kosan. Nah, kos-kosan ini dibangun di sebuah lahan dengan luas tanah 83 meter persegi ya, Bi? Kurang lebih 83 meter persegi. Nah, mungkin biar nggak penasaran langsung aja ya. Ini sebenarnya, Bi, ngedesain kos-kosan sama ngedesain rumah tinggal tuh sama atau beda nggak sih? Maksudnya bedanya gimana? Oke, jadi ngedesain kos-kosan ini pastinya banyak kesamaan ya dengan ngedesain rumah tinggal, tapi tentunya perbedaannya juga banyak gitu. Jadi kalau ngedesain kos-kosan, kita harus jangan pernah melupakan dari sudut pandang siapa yang nantinya akan tinggal. Jadi ini pemilik rumah itu merencanakan kos-kosan ini nih itu bakal buat putri gitu. Jadi ini kos-kosan khusus putri. cewek ya. Betul. Cuman kan kita nggak bisa nih ngedesain dari sudut pandang pemilik kosan doang gitu. Jadi coba gimana kalau misalnya Umi jadi pemilik kosan, pengennya kayak gimana nih desainnya? Sebanyak mungkin kamar sih biar Sebanyak cuan. mungkin mana? Biar cuan Maksudnya gitu kan deh, pasti untung ya. gitu ya. Balik Maksudnya modal kan. kita nggak naif lah ya. Pasti pemilik kosan tuh kan pengen kita punya ngedesain kos-kosan tuh yang kamarnya sebaik mungkin. Laku gitu kan. Kayak gitu kan. Nah cuman masalahnya kalau ngedesain sebatas kamar banyak aja itu belum tentu menguntungkan juga gitu. Jadi ini sedikit tips gitu ya untuk barangkali yang nonton nih ada yang pengen ngedesain sebuah kos-kosan gitu, barangkali bisa disimak aja sampai habis untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang umum terjadi ketika ngedesain kos-kosan. Jangan sampai ngedesain hanya menang di quantity aja, kamar banyak gitu, tapi kalau okupansi atau yang nempatinnya sedikit tentunya bakal jadi nggak menguntungkan ya. juga. Bahkan biaya konstruksi udah besar, banyak kamarnya tapi kosong gitu karena nggak laku gitu misalkan, karena pas datang kok kamarnya kayak gini gitu. Dan banyak pertimbangan-pertimbangan dari calon penghuni kosan yang akhirnya memutuskan akhirnya nggak jadi nempatin itu. Dan kalau misalkan nggak banyak orang yang mau kan jadinya harganya jatuh juga gitu kan. Tentunya ini hal yang perlu dihindari supaya kita nggak terlanjur ngeluarin biaya betul nih ya di awal. hanya mengedepankan yang penting kamarnya banyak gitu kan, bukan hanya itu gitu ya. Benar Gitu. Jadi gimana? Oke, nah mungkin kita bahas satu-satu lebih detail ya, Bi. Mungkin dari apa sih gitu? Apa sih biasanya yang dicari oleh berarti ini kan profil penghuni kosannya bakal cewek ya, bakal Betul. khusus perempuan Cewek, khusus. gitu. Nah, kira-kira biasanya apa sih yang dicari dan masalah apa nih yang mungkin akan muncul dan gimana kira-kira kita ngejawab masalah itu gitu. Betul, jadi pertama kali juga Rancang Bangun coba ngeriset ya ke beberapa orang, terutama karyawan, bukan karyawan sih, intinya usia muda lah ya, perempuan ini kan karena daerah Sarijadi sini kan deket dengan beberapa kampus juga kayak Berarti gitu. kan Jadi mahasiswa atau pekerja kantoran gitu ya. Betul. Jadi kan kita bisa ngeliat lah apa yang kira-kira dibutuhin, makanya kita wawancara langsung. Ya maksudnya cara paling enak tuh kayak gitu, kita tidak berasumsi tapi kita memang menanyakan langsung kira-kira Survei lah ya. Survei, betul. Apa sih yang kira-kira jadi bahan pertimbangan seseorang perempuan gitu dalam memilih kos-kosan gitu. Nanti kita lihat aja di sini gitu. halo Kak.
Halo, sorry nih ganggu waktunya. Hai. Boleh nanya-nanya nggak? Boleh. Pernah nggak sih kalian ngekos gitu jadi anak kos-kosan? Pernah. Sekarang juga lagi ngekos. Ngekos tahun ketiga lah. Oh iya, oke pas banget berarti. Menurut kalian kalau misalnya lagi nyari kosan, itu apa sih yang dipertimbangin kayak syarat-syaratnya atau kriterianya gitu? Kos-kosan tuh yang paling penting pertama kamar mandi di dalam ya. Karena privacy kan. Terus kulkas sih, harus ada kulkas. Soalnya kan anak kosan biasanya irit. Jadi harus bisa beli makanan dan masak makanan sendiri. Jadi harus ada kulkas buat nyimpan. Ini sih udah disediain tempat tidur. Jadi kan aku sih suka pindah-pindah kosan ya. Jadi pengennya tuh nggak bawa tempat tidur sendiri. Jadi udah disediain dari kosannya. Jadi kalau mau pindah juga gampang. Itu sih. Setuju sih sama yang tadi Una sebutin juga, ada jendelanya atau pintunya juga yang sesuai gitu, sama pencahayaannya juga yang bagus sih. Sama ini sih parkiran yang luas. Oh iya bener banget, karena kan biasanya ada yang pada bawa motor, bawa atau kendaraan yang lain gitu. Pertama yang penting sih kita ada ruang tamu ya. Karena enak banget jadi kita buka pintu tuh nggak langsung jalan luar gitu, jadi kayak masih ada ruang tamu, apalagi kita yang berhijab kan. Terus yang kedua ada jendela. Itu pasti karena jendela tuh kayak waktunya langit gitu, jadi kita tahu bisa bangunnya kesiangan atau gimana kan. Terus yang ketiga murah, murah pasti. Kamar mandi dalam, ada wifi. Karena wifi untuk anak kosan tuh sangat kayak Dibutuhkan gitu ya. Kalau aku sih dari dulu pas ke waktu kuliah diajarin sama dosen, disuruh memperhatikan kosannya itu yang sirkulasi udaranya bagus, sirkulasi cahayanya bagus. Jadi jangan yang lembab karena itu bisa bikin kita paru-paru basah, kan gak mau dong ngekos kuliah tapi malah jadi penyakit kayak gitu. Terus kamar mandi sebenarnya aku mau luar mau dalam it's okay asal bersih dan nyaman aja. Terus karena aku bawa motor jadi harus ada parkiran motornya, dan enaknya itu ada dapur bersama juga biar bisa masak gitu ya untuk menghemat. Nah ternyata cukup variatif ya, maksudnya kalau kita nanyain tuh orang-orang tuh mau nyari kosan yang kayak gimana sih tuh banyak gitu fitur-fitur dan Betul. ininya gitu. Nah kalau kosan ini nih kayak gimana mungkin bisa kita intip langsung ya, kira-kira fiturnya apa aja dan dapat apa kayak gitu. Dan yuk kita langsung masuk aja ya. Oke, nah ini kita masuk di area parkiran ya. Ya, Ini parkiran. untuk parkiran berarti kalau ngelihat dari size-nya kayaknya ini bukan untuk yang bawa mobil ya, ditargetkannya ya. Betul Mi, karena memang ini kos-kosannya ada di dalam gang. Maksudnya gang yang kayaknya kalau mobil Sebenarnya ngepas mobil banget masuk gitu. sebenarnya, Mobil pas, cuman kalau untuk ngepas banget ya. Jadi memang ini kalau ini tuh berarti kapasitas parkirannya bisa berapa nih Abi? Jadi parkirannya ini bisa sekitar 10 sampai 11 motor. Motor ya. Dan walaupun mungkin kalau orang ngekos kan nggak semuanya bawa kendaraan ya, mungkin Betul. ada 10% atau 20% nggak bawa kendaraan juga gitu. Betul. Nah kalau di sini tuh Umi suka ini juga sih apa dari segi safety-nya ya, kelihatan nih kan masalah tuh biasanya kosan kan safety ya, keamanan, suka ada maling atau nggak ada pagar kayak gitu. Kalau di sini kan kalau kita kebayangnya bawa motor kita aman karena memang didesainnya dia tertutup ya dengan pagar yang safe gitu ya. Nah kira-kira apa lagi nih Abi yang bisa kita bahas nih di area pintu masuk atau Parkiran ya. area entrance ini gitu? Jadi yang pertama soal parkiran nih. Jadi parkiran itu salah satu hal yang mungkin sering kali luput di pemilik kosan untuk merencanakan itu gitu. Jadi jangan sampai kita udah fokus nambah jumlah kamar aja gitu Nggak ya. mau rugi lahan ya. Nggak mau rugi. lahan. Oh kamar yang penting banyak. Tadi kan kayak gitu. Padahal karena parkirannya nggak cukup gitu ya, jadinya orang nggak mau tuh milih kosan itu gitu kan. Jadi sering kali ditemuin tuh, waduh parkirannya udah nggak cukup lagi sehingga akhirnya ada kamar-kamar yang kosong gitu karena orang mau ngekos di situ tapi parkirannya nggak ada. Kayak Atau gitu. parkirannya kurang layak ya, atau yang tadi ya nggak aman gitu. Jadi parkirnya mungkin di pinggir pinggir jalan jalan, gitu kan, orang takut ya, aduh nanti motornya hilang gimana gitu. Ya. Benar-benar. Nah kalau ini tadi berapa Abi untuk kapasitas parkirannya berarti berapa? Jadi kapasitas parkirannya itu sekitar 10 motor. Jadi sebenarnya Mi, kamar di sini itu ada 8. Jadi 5 di lantai 1, 3 di lantai atas. Parkirannya untuk sekarang lebih dari cukup. Tapi sebenarnya Mi, ini tuh kosan tubuh. Jadi nantinya
kosan ini tuh nanti akan nambah lantai lagi, dan di belakang tuh lantai 2-nya nanti bakal nambah lagi. Jadi totalnya jadi berapa? Total kamarnya jadi 12. Oh, oke. Jadi sebenarnya kurang sih parkirannya kalau nyesuaiin sama jumlah ini, tapi kita dengan asumsi bahwa nggak semua orang ya, mungkin nggak kan semua orang. nggak semua orang. Tapi kan rasionya cukup kecil ya. Jadi misalnya kamar 12, parkiran 10, ya mungkin asumsinya dua orang nggak bawa motor. Maksud saya tuh yang di awal adalah jangan sampai timpang banget gitu loh. Kamarnya ada 50, tapi parkiran motor cuman berapa kayak gitu. Kayak gitu sih, jangan sampai timpang. Selanjutnya apa lagi nih Abi? Ada hal menarik lagi? Paling selain parkiran ini kali ya, apa namanya nih? Tempat sampah sama kanopi ya. Jadi mungkin tempat sampah dulu ya. Jadi tempat sampah itu karena ini jalannya kan sempit ya, bisa teman-teman lihat tuh di jalannya kan jalan kayak cukup satu mobil doang. Jadi agak kurang bagus sih kalau misalkan kita naruh tempat sampah tuh di pinggir jalan ya. Jadi kan sering kali, nah ini mobil tuh kelihatan tuh cukup kan ya mobil sebenarnya. lewat ya, mobil. Cuman kalau ada tempat sampah di pinggir jalan pastinya bakal ngalangin gitu. Jadi kan kita pengen nggak menzolimi orang sehingga parkiran harus di kafling sendiri. Ini kita bikin tempat sampah juga masuk gitu ya. Maksudnya tempat sampah kan nggak di luar gitu sama ketong karena orang kesenggol jatuh gitu, nggak, tempat sampah di dalam. Dan seperti biasa kita selalu bikin tempat sampah yang bisa diakses dari dalam dan dari luar. Jadi tukang sampah ngambil dari luar bisa gitu, dan ini size-nya juga cukup besar sehingga dengan jumlah orang sebanyak ini bisa Masih cukup cukup, mengakomodir kebutuhan tempat sampah itu gitu. Sama yang berikutnya juga soal kanopi, ini kita bikin kanopi juga walaupun bangunannya maju ke depan, karena kan isu terutama dari ini kan pencahayaan ya, kita pengen tetap terang juga kayak gitu. Terus sama di sini nih saya agak muter. Ini jadi setiap kamar kita ada tokennya masing-masing gitu. Jadi masing-masing orang ini ya udah sejumlah 8 sama satu token utama gitu ya. ya betul, ini master. Master ya. Oke. Jadi soalnya kan hasil pengamatan ke orang-orang milik kosan salah satunya kan di keleluasaannya. Jadi misalkan kosannya nggak ditempatin 2 bulan, maksudnya kelemahan dari sistem bayar token yang flat gitu tuh, ada orang-orang yang misalkan pergi lama gitu mudik tapi dia tetap harus bayar itu. Jadi ini juga ada kan beda-beda ya, ada orang yang bawa Magicom, bawa apa, tapi ada yang nggak pakai listrik sama sekali, tapi gitu. bayarnya sama kan jadi betul. kurang enak gitu ya. Jadi harapannya si token per kamar ini bisa menjadi salah satu adding value lah ya, nilai plus kepada calon penghuninya nanti kayak gitu. Oke, nah sekarang kita langsung aja ya. Pasti udah penasaran banget nih lihat isinya gimana. Mi, tapi sebentar, sebelum Umi masuk ke dalam, Abi pengen tanya, Umi kan dulu waktu kuliah ngekos, beberapa kali pindah kos kan. Nah, itu gimana kesan di kosan, terutama di luar kamar ya? Biasanya kayak gimana? Biasanya pasti kan ada koridor ya. Pasti ada koridor. Dan karena koridor kan jadinya mungkin agak gelap ya gitu. Cenderungnya koridor panjang yang gelap kayak gitu sih. Biasanya tipikalnya seperti itu ya, Re. Kita sekarang masuk. Oke. Kita lihat. Nah, ini kita udah masuk ke dalam kos-kosannya, dan ini apa ya, bisa dibilang cukup ajaib sih. Kenapa kosan ajaib? Karena ini kan kita lagi di koridor gitu, tapi di sini tuh terang banget. Padahal ini sama sekali kita nggak pakai lampu kan ya, maksudnya. Ya, ini nggak pakai lampu. Ini pencahayaan nggak ada yang dinyalain satupun jam gitu. 10. Ini di jam 10, tapi ini terang banget dan adem ya, sejuk gitu, terang, banyak kayak banjir cahaya, tapi juga sejuk gitu ke badan, nggak ngerasa ngelekep gitu. Gitu sih. Ini mungkin kita bahas konsep itunya dulu kali ya. Ya, mungkin dari depan sini nanti kita jalan ke sana aja supaya lebih jelasnya lagi ya. Jadi bisa dilihat dari sini dulu nih. Ini kan koridor panjang. Jadi yang paling signifikan mungkin berbeda dengan kosan-kosan pada umumnya kan biasanya itu tadi yang gue bilang, masalah utama di kos-kosan itu koridor. Jadi kan kita pengen bikin nuansa yang sehat gitu ya, benar. Jadi ini kayak kerasa kosannya sehat banget, bersih dan gitu. sehat. Betul, bersih dan sehat. Kan kita nggak pengen tuh kamar kita oke rapih, tapi untuk menuju ke kamar kita itu biasanya penuh dengan bau. koridor yang bau
pengap, lembab ya kan. Kayaknya ada tikus-tikus tadi tuh lewat gitu kan Ya karena ampun, gelap. nggak sampai tikus. Maksudnya kosan Abi pernah kayak gitu gitu loh. Jadi kayak tempat sampah punya siapa itu udah kayak kereket kucing segala macem kan, apa kayak kurang nyaman seperti itu kan. Kita pengen kosan yang sehat bukan hanya di kamar tapi di kosan secara keseluruhan juga. Akses menuju kamar kita juga Betul. sehat gitu ya, Betul, nyaman. betul. Makanya di sini caranya, metodenya adalah dengan beberapa cara, antara lain dengan skylight. Nanti kita tunjukin glass block yang banyak. Sama ini nih, Mi. Bisa dilihat di sini ada roster, Mi. Sehingga sirkulasi udaranya pun silang ya. Jadi kalau naruh roster, ini tips buat teman-teman yang lagi ngedesain kosan, jangan lupa untuk ditaruhnya silang. Karena kalau satu doang pasti nggak akan berfungsi gitu. Karena di belakang kafling ini juga ada apa namanya? Ada Beranghang ya. beranghang. Atau ada bukan rumah yang nempel, sehingga di sana tuh bisa kita bikin roster juga sehingga udara bisa ada intake-nya, ada Oke. keluar. Jadi enak ya, emang udara tuh masuk dari sini keluar ke belakang gitu ya. Jadi Betul. kerasanya terus ngalir gitu ya. Betul. Udara. Karena kan kalau misalkan lembab juga kan ngaruh ke kesehatan kita ya. Kalau misalkan lembab ada jamur atau siang udara-udaranya kayak gitu. Benar-benar. Oke, gitu. Nah oke, sekarang kita lanjut bahas aja ya. Ada apa aja sih di Boleh. kos-kosan ini? Nah mungkin pertama kita bahas dari denahnya nih Abi. Kalau dari denahnya ini kira-kira gimana, berapa lantai dan Nah, ada ini- apa aja? Ya oke, Mi. Jadi sekarang tuh ada 2 lantai. Nantinya bakal 3 lantai, Mi. Sambil jalan aja. Jadi di lantai 1 ini ada 3 kamar tidur dan ada Lima kamar tidur dan 3 kamar mandi gitu. Dan di atas itu ada 3 kamar tiga tidur kamar ya. tidur dan ada 1 kamar mandi gitu. Jadi totalnya ada 8 kamar tidur dan ada 4 kamar mandi sekarang itu posisinya. Kayak 2 kamar, 1 kamar mandi gitu ya. Betul. Jadi walaupun kamar mandinya nggak di dalam kamar, rasionya pun 2 kamar untuk 1 kamar mandi. Jadi harapannya kalau misalkan buru-buru pagi-pagi mau berangkat ke kerja atau apa, nggak rebutan tuh kamar mandinya kayak gitu, cukupnya. Jadi paling mungkin sharingnya juga ke teman sebelah doang ya. Maksudnya kamar mandi sharingnya Betul. nggak kamar mandi umum gitu juga kan. Betul. Jadi betul dari segi rasio kamar mandi tolong diperhatiin nih bagi teman-teman yang mau ngedesain kosan supaya nggak overload gitu di kamar mandinya gitu, Mi. Terus mungkin sekalian kita jalan ke sini bisa dilihat tadi sepanjang jalan kita di atasnya tuh ada skylight ya, Mi ya. Jadi skylight ini fungsinya untuk meneruskan cahaya yang didapat dari skylight lantai 2. Jadi kan kita di lantai 2 ini ada skylight, Mi. Skylight itu buat teman-teman yang nggak tahu, dia adalah bukaan cahaya dari atas. Jadi bukan dari samping. Kalau samping kan jendela, kalau atas tuh kayak skylight gitu, kayak kanopi lah, istilahnya kanopi tapi di interior. Nah ini fungsinya untuk memberikan cahaya ke koridor. Tapi kan itu koridor lantai 2 aja. Nah koridor lantai 1 supaya dia tetap dapat cahaya juga, makanya kita bikin dak lantai koridor lantai 2 itu semuanya glass block. Glass block ya. Cuman ini emang yang glass block ini atasnya bukan skylight langsung ya. Bukan. Makanya enggak. Kan maksudnya masalah skylight kan kita suka takut jadi malah panas gitu kan. Tapi ini kan nggak panas sama sekali di sini kan ya. Karena memang glass block di sini dia atasnya atap kan. Ya. Terus dari segi kekuatan juga ini perlu diperhatiin tuh. Itu perlu gimana? diperhatiin tuh. Jadi Soalnya kan suka orang mungkin suka bertanya juga, itu aman gak sih gitu glass block kita kan kayak nginjek kaca ya. ya, sebenarnya dari segi glass block, sebenarnya glass block sendiri penggunaannya memang umum untuk dilakukan di lantai. Jadi sebenarnya bisa kita di belakang ya. Kalau dindingnya kan udah umum banget. Ini ada cahaya dari belakang, kemudian dari roster juga untuk sirkulasi udara. Cuman kalau buat lantai memang dengan luasan yang tidak terlalu besar itu masih oke gitu. Dan perlu diperhatikan juga yang pertama dari segi kekuatan nih kalau ngedesain glass block itu supaya dia sambungannya bisa dilihat tuh di situ nanti ada balok-balok struktural juga gitu ya, balok-balok anak, dan ada pembesian. Jadi setiap antara glass block satu dengan glass block yang lain itu bukan di semen doang ada gitu. Dia tulangan memang ada ya. tulangan, ada besi betonnya juga supaya dia kuat seperti itu. Itu yang perlu diperhatikan pertama. Yang kedua adalah dari segi penempatan nih. Jadi jangan sampai si glass block ini ditaruh di area basah gitu, karena sebenarnya mungkin bisa aja, cuman
susah sih karena Kenapa emang? karena kan dia untuk waterproofingnya nggak bisa tuh. Kalau misalkan dak biasa kan itu di waterproofing banyak tuh produknya gitu. Tapi kalau untuk glass block ini di sambungan nat-natnya itu kan berpotensi banget ya. betul Jadi berpotensi banyak banget air justru sambungan. masuk antara glass block itu sehingga malah bocor kan. Gitu. Jadi lebih beresiko ya, lebih rentan. lebih gitu rentan. ya. Bisa nggak? Bisa. Zaman sekarang teknologi material macam-macam, tapi mungkin biayanya nggak akan murah kayak gitu dan berpotensi bocornya lebih tinggi aja. Jadi ngapain ngambil resiko itu kalau misalkan terlalu mahal seperti itu kan? Oke, Gitu sih. ya mungkin ini mau ngebahas mungkin teman-teman yang nonton kan mungkin penasaran Abi. Kalau koridor tuh sebenarnya berapa sih idealnya dan ini berarti udah pas ya harusnya buat Ini itu lebarnya 1,2 meter. Ini 1,2 bisa dilihat meter. ya, keramik 40. Berarti kan nanti ini akan kepake juga mungkin buat rak sepatu kali Betul, ya oleh betul. yang nempatin kosan Ya. gitu ya. Jadi biasanya kalau di kosan-kosan kan di depannya tuh ada sepatu gitu ya. Yang kedua ada tempat sampah biasanya, walaupun nggak semua. Kadang-kadang ada anduk juga. Walaupun kita udah ada area jemur sih di atas gitu. Jadi kita perlu mempertimbangkan itu supaya lalu lalangnya nggak sempit. Enak ya, harus enak nanti ketika sudah ditempati gitu Betul ya. nih. Dan ini juga soal jendela. Di sini kita desainnya pakai jendela sliding ya. Jadi bisa teman-teman lihat di sini kamarnya yang di bawah kan sumber cahaya dari koridor. Makanya kenapa kita koridor bikin terang? Karena kamar-kamar ini sumber cahaya dari koridor. Jadi kalau Iya. koridornya gelap, hopeless lah dia dari mana gitu kan. Nah ini dari sini, tapi kita bikinnya sliding supaya kalau misalkan dia jungkit atau jendelanya swing yang keluar kan pasti Nanti nabrak. makin sempit ya koridornya tuh jadi kemakan lagi sama jendela gitu. Apalagi kusen aluminium kan ini nggak empuk gitu loh. Kena tangan udah pastilah itu sakit gitu. Gitu nih. Oke. Terus mungkin ada lagi yang mau kita bahas atau kita lanjut ke Mungkin ini ya Mi, soal pemilihan warna juga gitu ya. Jadi karena warna putih itu adalah warna yang paling bagus dalam memantulkan Cahaya, ya. Pastinya kalau kita pengen bikin terang, kita bikin aja warna putih sebagai warna dominannya. Jadi bikin memang terang dan luas gitu ya betul, kesannya ya. betul, dan bersih juga kesannya kan secara psikologis enak. Jadi kita ini warnanya putih-putih semua gitu, pintu kamar mandi, kusen gitu segala macam, lantainya juga dominannya putih sehingga bisa kelihatan efeknya seperti apa gitu kan, cahaya jadi lebih optimal seperti itu. Terus di belakang ini ada inner court. Inner court itu adalah taman mini di dalam interior rumah. Jadi ini nggak akan hujan ya karena dia di atas itu ada kanopi. Kering ya, taman Betul, kering taman ya. kering. Jadi nggak perlu dirawat juga. Dan ini juga ilustrasi apa nih sama ini sintetis ya, jadi dia nggak akan perlu disiram-siram sama Nggak mati. nggak akan mati gitu loh. Zaman sekarang kan banyak tuh tanaman-tanaman artifisial yang low maintenance seperti itu. Gitu sih Mi. Kalau gimana kita mau lanjut aja? Oke, kita lanjut berarti ya. Ini masuk ke area umum ya, area bersama ya berarti ya di sini betul. ya. Jadi ini ada area bersama, di sini ada dapur ya, jadi untuk makan nanti ada kulkas juga, kulkas kecil. Jadi buat pemilik kosan salah satu pertimbangan kosan tuh biasanya kita pengen yang ada kulkas ya, minimal kalau nggak kulkas di dalam kamar yaitu di luar lah gitu, supaya kalau ada makanan-makanan yang pengen dimasak besoknya gitu masih bisa kayak gitu. Kemudian di sini nanti ada rencana kompor, ada storage juga kayak gitu Mi. Dan Iya. ini Mi, mungkin satu lagi ya, di sini kan ada ruang bersama ya, minimal itu penting juga sih biasa buat Berarti ini makan nanti peruntukannya akan ada meja juga Ada di meja sini. kecil ada meja, lah, ada kayak kursi gitu. gitu Betul. ya. Jadi bisa kalau misalnya mungkin mau ngapain sebentar gitu, makan sebentar di luar masih bisa. Iya, iya. Oke, ini termasuk yang penting sih, soalnya kerasa banget kalau kita nggak ada minimal buat manasin gitu, manasin dan nyimpan makanan tuh kayak waduh repot banget tuh gitu sih. Setidaknya kan makanan bisa dibesokin gitu kan dengan ada minimal kulkas dan kompor kayak gitu yang sharing. Jadi nggak tiap orang di kamarnya tuh nyimpen kompor portable kan, jadi malah sumpek, pengap dan nggak enak ya. Dan kalau berbahaya juga. bahaya dan asapnya segala macam kan. Iya. Oke, gimana nih sekarang selanjutnya kita Lanjut ke kamar mandi mungkin ya, pengen liatin Oke, kamar mandi. Jadi kita di sini ada masuk 2 kamar kamar mandi. mandi. Satu lagi di situ kamar mandinya. Ini ada 3 nih, 1, 2, 3 ya. Nah ini bisa dilihat di sini. Jadi di sana itu ada lubang. Jadi dia lubangnya tuh kayak
tunnel gitu loh ke atas sampai ke lantai atas, paling atas ke rooftop. Jadi fungsinya yang pertama dia buat sirkulasi udara ya. Jadi kamar mandi itu walaupun sebenarnya ada exhaust fan-nya juga. Exhaust fan tuh supaya nanti dia nyedot udaranya. Tapi ketika exhaust fan ini hanya nyala ketika lampu dinyalain gitu. Nah, sirkulasinya gimana dong kalau lampu nggak lagi dinyalain? Nah, ini kita pakai lubang itu nih, jadi supaya udaranya naik ke atas tuh, supaya nggak lembab. Seperti itu yang pertama. Yang kedua, fungsinya sebagai cahaya juga biar nggak terlalu dingin ya. Maksudnya kamar mandi yang bener-bener gelap tuh kan kecenderungannya lebih lembab juga karena dingin gitu. Maksudnya ini harapannya cahaya itu ada masuk. Jadi di situ sebenarnya kita pasang reflektor cahaya juga nih, jadi dia iya, soalnya cahaya ini bisa kan masuk. lantai 1 ya, tapi cahayanya masih bisa nyampe ke sini tuh Masih gimana agak ya? lumayan lah ya, maksudnya nggak iya, gitu banget. Jadi si dinding celahnya itu kita bukan di finish pakai cat gitu, tapi dia ada lapisan reflektor kayak apa ya, kayak aluminium foil gitu ya mungkin kurang lebih. Jadi dia cahaya mantul-mantul sampai ke bawah sini gitu, kayak cermin gitu kurang lebih. Oke, Kayak gitu. oke. Jadi agak-agak kelihatan agak terang dikit ini walaupun nggak pakai lampu ya. Kalau pakai lampu ya pasti lebih terang lagi. Oke, ya. Itu aja. Sip. Tapi ini secara ergonomis sih kamar mandi udah cukup nyaman sih ya. Maksudnya udah lengkap juga, ada kloset duduk, shower, dan jadi maksudnya kelengkapannya itu nggak kayak yang kerasa, maksudnya pemilik kosannya itu nggak pelit gitu loh. Yang kan ya nggak pelit gitu sama penghuninya gitu yang minim banget gitu. Kalau ini kan Ya minimal tuh nyaman. misalnya kayak gimana, maksudnya kayak pakai gayung gitu kayak gitu. Kan ember, gayung kayak itu, Yes. kloset mungkin jongkok gitu Yes, kan. Nah, yes, ini yes. kan udah nyaman, udah ada jet washer apa Betul. segala. Lagian lebih murah juga ya dari segi penggunaan air ya. Oh, Kalau gitu ya? mandi pakai gayung kan sekali itu kan berapa liter gitu kan. Kalau pakai shower kan lebih hemat air juga ya. Jadi cost efisien juga dari pemilik kosan gitu. Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Boleh. Kita ke lantai atas. Nanti kita review dalam kamar rumahnya nih yang di lantai 2 nih ya. Ya, Oke, nah sekarang kita coba lihat ke atas ya. Ini di atas ada apa aja. Nah, ini yang bikin terang tuh. Yang bikin terang tuh sebenarnya dari sini ya, Abi ya. Ya. Karena kan tadi kita bisa ngerasa terang di lantai 1, padahal tuh atasnya ada bangunan gitu, tapi bisa tanpa lampu gitu. Nah, ternyata sumbernya dari sini nih. Nah, cuman kan ini yang Umi penasaran nih, kalau skylight tuh apalagi kita biasa di Rancang Bangun tuh suka terlalu beresiko, jadi jarang make gitu kan. Nah, kalau di sini akhirnya diterapin nih kayak gimana sih teknologinya gitu? Nah, teknologinya nggak macam-macam. Maksudnya tadi yang Umi bahas ya. Jadi di Rancang Bangun sendiri kita kalau nggak terpaksa pakai skylight, biasanya nggak kita rekomendasiin. Kenapa? Karena kan skylight itu sering kita lihat ya di foto-foto Pinterest atau Instagram gitu. Memang rumah-rumah di Eropa itu sering Banyak. banget pakai skylight karena memang negara 4 musim arahnya, maksudnya dia nggak panas-panas banget gitu. Kalau di negara kayak kita yang iklim tropis udah pasti itu panas banget. Jadi kalau nggak terpaksa kita janganlah dari atas kayak gitu. Maksudnya bisa pilihan lain karena kalau dari atas tuh panas lah ya, apalagi di musim panas kayak gitu. Nah, tapi kenapa di kali ini kita pakai? Karena lahannya kan bisa dilihat sendiri, lahannya tuh compact gitu, nggak besar-besar kayak gimana. Jadi Terus kita kanan kiri nempel juga kan. terus kanan kiri nempel bangunan sehingga kita ya udahlah mau nggak mau pakai skylight. Tapi berarti nggak bisa asal-asalan tuh desainnya bikin kaca aja misalkan atau kayak gimana. Wah, udah itu efek pasti rumah panas. kaca juga nanti. Betul, malah jadi panasnya ngelekep di dalam, tapi udara nggak keluar kayak gitu. Jadi pertama kalau ngedesain skylight yang perlu diperhatiin adalah dari posisinya gitu. Jadi posisinya mesti di area yang tidak terlalu banyak aktivitas di bawahnya. Ini Kalau kebetulan ini berarti nyorotnya ke tangga tangga ya. sebenarnya. ke Jadi kan tangga tangga kan ya. orang biasanya cuma sekedar lewat doang. Nggak ada yang beraktivitas di tangga gitu kan. Betul, asumsinya seperti itu. Yang kedua, ini pun pasti memberikan kontribusi terhadap panas di ruangan ini gitu. Yang mana sebenarnya antisipasi dengan panas itu adalah panas itu kan udaranya naik ke atas tuh. Jadi kita bikin banyak ventilasi bukaan di atas skylight ini. Bukan di atas sih, maksudnya di sisi teratas gitu. Jadi udaranya harapannya walaupun di sini panas, nanti setiap panasnya udah terganti lagi. Langsung keluar gitu ya. Ini berarti Betul. kan dari sini sama sana ya. Jadi istilahnya ada panas datang atau panas dari bawah tuh langsung ke dorong keluar langsung dorong, gitu benar. ya. Jadi ada Kedorong input. keluar.
ada outputnya, jangan sampai ventilasinya tuh nggak silang. Berkali-kali kita tekanin ya, jadi kalau bikin ventilasi silang, ada udara masuk, ada udara keluar gitu. Jadi ini kerasa sih walaupun ini nggak terlalu panas. Mungkin efeknya juga ada tips yang ketiga itu. Yang ketiga itu adalah pemilihan material. Jadi Nah, ini paling banyak nih, biasanya suka ditanyain, itu pakai apa sih? Pakai yang tipe apa? Apalagi kan banyak banget kan sekarang Betul. polikarbonat ya, macam-macam merek dan tipenya gitu. Nah, Betul. ini kita pakai apa nih? Karena ini jujur banget, ini review jujur banget, ini di sini adem sih. Maksudnya untuk pakai skylight dan ini kan cukup gede ya, tapi di sini tetap kerasa adem gitu di mungkin karena ini juga nih ada ventilasi juga kayak gitu. Oh, kan. iya, benar. Efek dari situ. Dan soal material, tadi balik lagi soal material. Jadi bahan kanopi itu kan udah banyak banget sekarang. Ini udah jam 11 juga, maksudnya hampir. Udah jam 11 gitu. Jadi 11 kurang sih sebenarnya. Ini kita pakai bahan polikarbonat merek Solartaf. Nggak apa kita sebut merek di sini, nggak apa-apa. Maksudnya gini, jadi bahan kanopi itu udah banyak banget, dan teman-teman kalau beli bahan kanopi itu bisa lihat tuh di tabel datasheetnya mereka bisa ngeluarin beda warna, itu biasanya beda performanya. Yang perlu dilihat tuh dua performa nih, performa transmisi panas, yang kedua adalah transmisi cahaya. Transmisi panas itu berarti apa? Transmisi panas itu berarti jumlah persentase panas yang dibawa masuk ke dalam akibat dia ada cahaya masuk. Kalau transmisi cahaya itu adalah persentase cahaya yang masuk gitu. Walaupun sebenarnya semakin banyak cahaya yang masuk, pastinya akan semakin banyak panas yang masuk. Jadi kalau misalkan kita beli kanopi yang clear, layaknya kaca gitu, itu udah pasti cahaya paling banyak masuk. Tapi panasnya juga tinggi gitu ya. betul gitu. Jadi kan berarti yang kita pengenin nih, ini berarti kan transmisi panas serendah mungkin, artinya nggak panas lah gitu ya. Betul. Tapi transmisi cahaya setinggi mungkin, artinya terang. Jadi terang tapi nggak panas gitu ya. pengennya kan gitu. Berarti mungkin lebih yang makin gapnya makin gede makin mahal itu atau gimana? Nggak juga? Enggak sih, jadi biasanya mahal atau enggaknya itu dari merek atau dari ketebalan atau yang kayak gitu-gitu. Cuman kalau dengan harga yang sama, biasanya mereka punya beberapa warna gitu, dan setiap warna performanya beda-beda. Ini kebetulan kita pakai Solartaf di Silver Millennium warnanya, bisa teman-teman cek juga barangkali mau make gitu. Jadi Silver Millennium ini kalau kita lihat rasio perbandingannya itu paling optimal buat cahaya tapi dengan panas yang paling sedikit. Panas sedikit. Seperti itu. Oke. Kita cukup sering pakai sih yang ini. Silver gitu. Millennium ya teman-teman. Betul. Soalnya Tapi ini salah warna beda banget beda efeknya hasilnya gitu ya. betul, Beda banget betul. efeknya. Dan dia warnanya pun cukup netral, warnanya abu gitu, jadi bukan yang hijau atau apa, jadi cukup masuk kemana-mana mau style rumahnya kayak gimana. Walaupun minusnya aja dia adalah gelombang, namanya Solartaf, dia corrugated gitu, sehingga nggak semua cocok di desain-desain tertentu. Misalnya Kadang nggak suka kurang nih, clean ya, kurang clean. betul, Ya. pengen yang flat, ada lagi bahan kanopi yang lain yang mungkin nggak akan kita bahas di sini lah gitu, tapi macem-macem banget lah bahan kanopi itu. Oke, nah sekarang kita lanjut ya bahas denah di lantai 2 mungkin Abi belum kita bahas tadi, berarti Gimana ini nih? ada apa? Ini apa si glass block? Oh, ini dulu glass cukup block. oke aja kan, maksudnya apa namanya, paling ada minusnya satu sih ini, kita baru sadar ini adalah glass blocknya tuh walaupun nggak clear banget, dia nerawang dari bawah. Itu yang perlu diperhatiin juga. Jadi kalau misalnya kita bikin public area atau yang misalnya kita bikin di cafe atau apa gitu kan, itu ya privacy ya, terutama cewek yang pakai rok gitu kan, itu dari segitu. Kalau Itu ini trade tapi off-nya kan sih. kosan cewek ya. Nah, alhamdulillah ini kosan cewek sih gitu. Jadi mungkin teman-teman kalau mau kayak glass block atau apa yang transparan perlu dipertimbangkan terkait itu. Oke. Alhamdulillah sih ini cewek, jadi kayak nggak isu sih. Oke, ya balik lagi ke tadi ya, kita sekarang bahas denah nih, denah di lantai 2 ini gimana, Bicu? Mungkin bisa jelasin ada apa aja? Oke, jadi ini pintu buat ke area rumah tumbuh, kemudian ada 1 kamar mandi dan ada 3 kamar dan ada 1 area servis nih. Itu kelengkapannya. Oke. Jadi kita share denahnya juga ya. Kita coba lihat satu-satu ya. Ini Boleh. dari yang paling dekat dulu nih. Boleh. Nah ini nih, ini Nah, area rumah tumbuh nih. Oke, ini kita di luar ya dan panas. Panas ya, maksudnya tadi di dalam tuh beneran adem bukan Aja sih, karena emang lagi mendung apa gimana, karena di luarnya panas gitu, tapi di dalam tadi emang adem berarti Ini gitu udah kan. jam 11 kurang ya, tadi kita udah bahas. Jadi
apa ya, mungkin yang dibahas di sini ini adalah area rumah tumbuh, di mana nantinya ini rencananya bakal jadi kamar nih. Ada kamar, kemudian Oh, ini penambahan kamar di sini Betul. berarti nambah berapa nih di sini kamar kira-kira? Abi agak lupa. Mungkin lihat denahnya aja. Mungkin 1 atau 2 sih. 2 sih kayak. Oke. 2. Karena di situ ada kamar juga gitu. Kan total akhirnya jadi 12 kamar ya. Sekarang kita ada 8, berarti ada 4 penambahan kamar lagi ya. Oke. Kalau untuk saat ini berarti peruntukan. Oh, 3 nih berarti 1, 2, 3 sama satu lagi 4 di sana. Oh ya, oke. Berarti sini 4 tuh yang sekarang nanti area servis itu kita ubah jadi kamar juga. Kayak gitu. Nah, ini nih apa? Ini yang ke inner Kita lihat court, yang ke inner lantai court. 1 tadi ya, yang ke taman kering. Betul. Terus apa nih Abi yang bisa kita Paling ini sih ya yang agak bahas? yang mungkin bahas. Ini kan kurang menarik ya dari segi apa estetik gitu ya. Memang ini bukan area yang bisa dikunjungin, tapi ini berarti nggak untuk tahap ini dia peruntukannya nggak ada ya, paling nggak ada ngejemur sih. ya, Buat ngejemur mungkin masih bisa. ngejemur doang Buat ya. ngejemur masih bisa. Cuman ini ada besi-besi gini, sebenarnya kenapa nggak dipotong aja? Justru nggak boleh ya. Ini karena buat rumah tumbuh kita ada standarnya juga tuh kalau mau nyambung struktur kolom dengan kolom yang baru dengan yang lama, dia besi-besi ini nggak boleh dipotong. Dia harus ada overlapnya kayak gitu. Makanya dia memang Harus disisakan dibiarkan gitu ya. disisakan gitu. Dan apa namanya, gatel sih pengen dipotong gitu ya, cuman ya memang dia nggak boleh boleh ya. dipotong sih kayak gitu. Oke, kita masuk aja. Oke. Itu aja. Kita belum lihat kamarnya berarti ya, kamar sama area service Ya, gitu. tinggal 2 itu sih. Oke, nah ini sekarang kita masuk lagi ke dalam. Beneran beda maksudnya kerasa luar kan tadi panas ya, di sini tuh langsung adem gitu. Ngadem ya, ngadem. Nah langsung ya ini kita bahasnya kan berarti area rumah tumbuh tadi tuh ya yang di dak aja. Nah ini kamar mandi tipikal ya, kamar mandi Ini sama kamar mandi, betul. sama dengan yang bawah. Nah terus ini apa nih? Ini area service. Kita bahas area service dulu. Boleh, kami dulu yang masuk. Nah, jadi area service sebenarnya standar sih kalau dari ininya juga apa, area service itu apa? Kanopi kan yang penting supaya jemur. Nah, cuman yang agak menarik di sini adalah bahwa area service ini nantinya nggak akan jadi area service. Artinya area service itu ketika rumahnya nanti akan tumbuhin, area ini tuh nantinya akan jadi 1 buah kamar mandi dan 1 buah kamar tidur. Jadi makanya ini tipikalnya kok kayak gini. Ini kalau teman-teman Iya, lihat ini sebenarnya motif kamar mandi yang di bawah ya. betul. Jadi nanti di sini akan ada dinding. Di mana dinding ini bisa jadi kamar mandi tipikal tuh atas bawah tuh kayak yang tadi kan apa, kamar mandi sebelahan. Ini juga kamar mandi sebelahan. Ini jadi pintu kamar mandi dan nantinya kita bikin pintu baru Ini untuk kamar. untuk kamar seperti itu. Oke, berarti nanti kalau misalnya ini udah jadi kamar nih, area servisnya rencananya di mana? Area service-nya di paling atas. Oh, Di nanti akan ada lantai 3 ya. Betul. Oke. Berarti ini sebagian areanya memang udah siap juga ya untuk lantai 3 yang tadi ya juga ya. Betul. Oke. Mungkin lanjut. Sekarang kita bahas kamarnya nih. Kan biasanya yang kalau dicari anak kos apa sih yang dilihat ya pasti kamarnya, gimana kamarnya, nyaman nggak gitu ya. Ya. Nah ini pengen tidur ya jadi ini belum ada kasurnya ya, jadi Abi ini enak sih untuk kamar nih cukup nyaman ya. Mungkin bisa Abi jelasin Jadi dulu kelengkapannya apa? sebenarnya udah bisa kelihatan sih kelengkapannya apa, kan ada satu wardrobe ya. Satu wardrobe sederhana aja, ada gantungan, kemudian ada Untuk ngegantung dress gitu ya. mau punya baju gimana? Kan ini dress doang. Tenang, di bawahnya ada gimana mau kemana? Nih Laci, ada laci-laci. oke. Ada 3 buah laci. Jadi kalau misalkan baju-baju bisa ditaruh di Lipat bawah ya. Betul. Metode KonMari juga lebih enak nih Betul. ngelipatnya. Terus ada Ini meja dipan, ya. ada meja dengan laci kayak gitu, dan ada pencahayaan alami. Ada jendela. Nah ini juga ada ini petik mangga gratis kayak punya tetangga. Nah ini cukup enak sih. Jadi mungkin view-nya kalau misalnya di atas kasur tuh kan kelihatan hijau-hijau langsung gitu ya di sebelah Jadi jendela. memang kalau kos-kosan kan yang paling sering laku duluan tuh yang madep keluar ya, yang ininya bagus, biasanya harganya juga kadang-kadang beda gitu. Oke. Ini berarti kan yang ngadep keluar nih ada
beberapa kamar ya, ada dua ya, dua sama yang sampai bawah di ada bawah 4 ya, sih. ada 4. Selebihnya memang madepnya ke dalam apa? Ke koridor gitu. Betul. Oke. Tapi bisa kita lihat juga sih kamar yang koridor kayak gimana. Nah, ini kita sekarang nih buat perbandingan, nih kita lagi di kamar yang nggak ngadep keluar nih, ya kita jadi ngadep ininya Koridor. ngadep ke koridor, dan ini lampu mati, tapi masih lumayan ya. Masih lumayan lah. Memang nggak sebagus yang di situ gitu kan. Jadi kita sengaja pengen ngasih lihat juga nih, emang kamar yang koridor kayak gimana? Iya, Nah, kayak nanti gini lah kurang lebih. gelap sumpek gitu nih kan, enggak ya, masih lumayan. Masih cukup terang Cukup juga, terang walaupun juga, dia lampu nggak dinyalain. Apalagi kalau lampu dinyalain ya pastinya oke lah kayak gitu. Oke, gitu sih paling. Oke, sekian review kos-kosan dari kami. Nah, kami dari Rancang Bangun 123, jasa desain and build spesialis residensial. Jadi kami ngebangun rumah tinggal dan juga kos-kosan. Jadi buat teman-teman nih yang mau pemilik kosan ya, kalau mau ngekos jangan kontak Rancang Bangun, tapi kalau mau nyari kos-kosan jangan kontak Rancang Bangun. Tapi kalau buat teman-teman yang mau ngebangun kos-kosan tuh bisa banget nih ke Rancang Bangun. Dan kita juga ngasih desain gratis dan garansi bangunan hingga 10 tahun. Oke, sekiranya video ini dirasa bermanfaat, jangan lupa like. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, jangan lupa komen aja, nanti insya Allah kita jawab. Sekian video kali ini, sampai ketemu di video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.